Yesus setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sudah berkali-kali kami jatuh. Tapi Engkau tetap menggendong, mengangkat, mengampuni dan menguatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh disebut sebagai orang-orang yang merdeka. Karena kami telah ditebus dari dosa, ditebus dari kuk perhambaan akan dosa, menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di momen yang bersamaan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menghayati bahwa kami pun dimerdekakan oleh Kristus. Kami dimenangkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menghayati kemerdekaan itu melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang ada di depan ini dengan urapan-Mu, berkati jemaat-Mu menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah segala puji-pujian anak-anak-Mu, umat-Mu yang pagi hari sudah memuji memuliakan Tuhan melalui lagu-lagu pujian kidung jemaat yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, ya pagi hari ini banyak kursi-kursi yang kosong karena khususnya anak-anak SMP, SMA, guru, pegawai negeri biasanya mengikuti upacara. Ya, jadi hari ini mereka mengikuti upacara memperingati HUT RI. Baik, Bapak Ibu, dalam memperingati HUT RI ini kita tetap akan menghayati tentang kehidupan kekristenan yang sudah merdeka. Coba saudara boleh angkat tangan yang merasa sudah merdeka. Haleluya. Ya, ada beberapa orang berkata, aku tidak mau pasang bendera merah putih karena merasa belum merdeka. Ya, ada juga orang-orang yang berkata, saya enggak mau merayakan karena Indonesia masih dijajah dengan hal-hal yang praktis gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita mari gambarkan dalam kehidupan kita. Nah, kita ini sudah orang-orang yang sudah merdeka. Dan kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi yang jadi masalah kita tidak merasakan kemerdekaan itu yang Tuhan berikan. Mari saudara bicara tentang kemerdekaan, mari kita akan melihat di dalam Alkitab kita. Ya, saya sengaja tidak membuat LCD walaupun menayangkan di LCD. Walaupun saya sudah buat, cuman supaya Bapak Ibu kita pagi hari ini fokus kepada ayat-ayat ini. Saya hanya akan membaca beberapa ayat saja dan kita akan menikmati kisi-kisinya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Galatia atau surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima. Ya, pasal yang kelima, ayatnya yang pertama, lalu nanti lompat ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Oke. Yang perempuan atau wanita membaca ayat yang, laki-laki dulu ya. Laki-laki atau kaum pria membaca ayat yang pertama, nanti kaum wanita atau ibu-ibu membaca ayat yang ke-13. Yuk kita kaum pria dulu dari Galatia 5, di LCD sudah ada. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Stop sampai situ dulu. Bapak Ibu, jadi yang memerdekakan kita siapa? Yang memerdekakan kita siapa? Kristus. Yuk ibu-ibu ayat 13, wanita 1, 2, 3. Ya, amin. Bapak Ibu, perhatikan dua ayat ini ya.
Yang pertama kita bisa memahami dari ayat yang pertama itu bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Kristus. Ya, atau kita merdeka itu karena Kristus. Ayat yang ke-13, kemerdekaan itu adalah sebuah panggilan Bapak Ibu. Ya. Maka ada kalimat kata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang mendengar panggilan, tapi sedikit yang merespon panggilan itu. Banyak yang dipanggil untuk merdeka, tetapi yang merespon hanya sedikit. Maka kalau kita bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang yang di sekitar kita yang belum menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, jadi dari dua hal ini, bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan, yang kedua kemerdekaan itu adalah panggilan daripada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, ada satu cerita di luar negeri Bapak Ibu, pada tahun-tahun 1800-an itu masih dipimpin oleh raja Bapak Ibu ya. Nah, raja ini Bapak Ibu setiap hari kemerdekaan sama seperti di Indonesia. Membebaskan atau memberikan remisi kepada tawanan-tawanan itu. Nah, ada begitu banyak tawanan-tawanan dan setiap tahun dan setiap hari ulang tahunnya raja itu akan ada banyak yang dibebaskan. Ya, mendapatkan remisi. Nah, lalu raja beserta dengan panglima itu keliling penjara. Ya, keliling dari penjara satu ke tempat yang lain. Dia berkata, ya saya akan membebaskan 1 sampai 2 orang. Bahkan 5 orang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah 1 orang ini yang saya perhatikan. Nah, ketika lewat raja dan para jajarannya itu, semua orang yang di penjara di sel 1, sel 2 berkata, Tuhan bebaskan aku karena aku sebenarnya tidak bersalah. Lalu sel kedua juga berkata, Tuanku Raja bebaskan aku. Kalau nanti aku bebas aku tidak mencuri lagi. Aku tidak akan melakukan hal yang jahat lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika raja itu keliling dan sudah selesai. Dia memperhatikan ada 1 orang yang diam saja, tidak pernah memohon untuk mendapatkan remisi Bapak Ibu. Lalu raja ini tertarik dengan orang itu dan dia mendatangi orang itu. Dia berkata, hei kamu, kenapa kamu tidak memohon? Padahal kalau kamu mohon kamu akan mendapat remisi. Apa yang dikatakan oleh orang yang di penjara tadi? Dia berkata, Tuhan, saya di penjara karena memang saya orang yang jahat. Saya di penjara karena kejahatan saya. Saya di penjara karena saya banyak melakukan dosa. Maka saya tidak layak untuk memohon untuk saya dibebaskan. Saudara, justru orang ini yang dibawa atau diizinkan keluar dan mendapatkan remisi. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kemerdekaan itu adalah panggilan Tuhan. Kemerdekaan itu diberikan cuma-cuma oleh siapa? Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, ya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan ditegaskan lagi di ayat 13, kita benar-benar dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Untuk merdeka. Nah, mari kita akan melihat. Ya, orang yang belum merdeka itu adalah orang yang masih diikat, diperhamba oleh dosa. Ya, itu orang-orang yang belum merdeka. Nah, tapi mari kita lihat seperti apa yang sudah saya sampaikan di flyer di grup maupun di WA pribadi, bahwa saya mau sampaikan tentang gaya hidup orang yang sudah merdeka. Nah, seperti apa orang gaya hidup atau ciri-ciri orang yang sudah merdeka atau gaya hidup orang yang merdeka? Yang pertama Bapak Ibu diperhatikan di ayat 1, ya perhatikan di ayat yang pertama itu dikatakan
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, gaya hidup orang yang sudah merdeka, dia orangnya itu kuat atau dia berdiri teguh dan tidak diperhamba lagi oleh dosa. Saya ulang lagi, gaya hidup orang yang sudah merdeka, dia akan berdiri teguh dengan kokoh dan tidak diperhamba oleh apa? Dosa. Ya, firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhamba. Kuk perhambaan akan apa? Hamba akan dosa. Jadi orang yang sudah merdeka, hidupnya itu kuat. Dia berdiri kokoh dengan imannya kepada Tuhan. Dia tidak mudahlah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Akan ada banyak nabi palsu, akan ada banyak guru palsu. Tetapi tidak diombang-ambingkan oleh pengajarannya. Maka dari itu, kalau kita menjadi orang yang merdeka, maka kita akan mempertahankan iman kita. Mempertahankan kemerdekaan itu. Dan kita berdiri teguh, kokoh, tidak diperhamba oleh dosa itu, saudara. Nah, kalau kita masih diperhamba oleh dosa, apa artinya diperhamba oleh dosa? Artinya diperhamba oleh itu kita takluk, tunduk, taat kepada dosa itu. Ya, taat, tunduk, takluk kepada dosa itu. Nah, kalau kita masih di situ berarti kita belum merdeka. Tapi orang yang sudah merdeka, dia akan mempertahankan imannya, dia berdiri teguh kokoh dan dia tidak diperhamba lagi oleh dosa. Berani berkata no untuk dosa. Berkata ya untuk kebenaran. Berani berkata tidak untuk dosa. Berani berkata ya untuk kebenaran. Itulah gaya hidup orang yang sudah merdeka. Apa saudara? Berdiri teguh. Nanti saya tanya lagi ya. Jadi orang yang merdeka itu gaya hidupnya, dia orangnya memiliki iman atau dia berdiri dengan teguh dan tidak diperhamba oleh dosa lagi. Artinya tidak jatuh di dosa yang sama, yang itu terus Bapak Ibu. Ya. Nah, saya cepat saja Bapak Ibu, karena nanti kita sebentar lagi nanti jam 9 kita harus akan mengikuti ibadah pemakaman. Ya, oke. Jadi gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang yang sudah merdeka, dia tidak diperhamba lagi oleh dosa. Dan dia berdiri teguh, memiliki iman yang kuat. Ya, memiliki prinsip yang kuat, tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, tadi ayat 1, lalu yang kedua, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena dikatakan apa saudara? Ya, kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 31, ya dalam perikopnya di sana kebenaran yang memerdekakan. Artinya apa? Berdiri teguh, tetap hidup di dalam firman Tuhan. Jadi orang yang sudah merdeka, dia memiliki gaya hidup di dalam firman Tuhan. Ya, artinya apa? Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, bingkainya, relnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, ada sebuah bingkai yang kita bisa keluar dari itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Boleh dibaca di Yohanes 8 ayat 1 ya. Jelas di sana perikopnya, di perikopnya itu kebenaran yang memerdekakan. Jadi kita dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang benar statusnya karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi berdiri teguh, tidak diperhamba oleh dosa. Yang kedua tetap berpegang teguh
kepada firman Tuhan yang menjadi tolak ukur, menjadi bingkai kehidupan kita, menjadi real kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh melenceng hidup kita dari firman Tuhan. Itulah gaya orang yang merdeka. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, pola hidup atau gaya orang yang merdeka. Yang ketiga adalah menggunakan kemerdekaan dengan benar dan tanggung jawab. Coba di ayat 13. Ya, coba di ayat 13 dikatakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa saudara? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya Bapak Ibu, ayat ini mengajak kepada kita sebagai orang yang merdeka memiliki prinsip hidup bahwa kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu dengan sembarangan. Kita dimerdekakan, ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Tetapi nyanyi sekarang saya bebas. Bebas melakukan dosa. Bebas berzina. Bebas mencuri. Bebas. Nah, ini yang sekarang ini sering dikait-kaitkan dengan ajaran hipergrace. Nah, kemarin di anak remaja saya sudah jelaskan. Apa itu hipergrace? Ajaran tentang kasih karunia yang kebablasan. Ya, saya ulang lagi. Ajaran atau doktrin hipergrace itu adalah ajaran kasih karunia yang kebablasan. Ajarannya seperti apa? Yesus sudah menebus kita dengan kasih karunia-Nya dan kita menerima kasih karunia keselamatan itu, maka dosa kita diampuni dan kita boleh bebas hidup di dalam dosa apapun. Yang penting kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha kasih penyayang dan dia itu dengan kasih karunia yang besar, dia akan mengampuni setiap dosa kita. Maka digarisbawahi bahwa kita boleh hidup bebas. Yang penting kita minta ampun. Coba saudara, sepertinya rohani saudara ya. Sepertinya rohani. Tetapi bayangin kalau orang Kristen hidupnya seperti itu. Bagaimana dunia kekristenan saudara. Semua boleh mencuri, semua boleh berzina. Yang penting nanti kalau mau tidur minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Nah itu ajaran hipergrace. Nah maka dari itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, tapi jangan kemerdekaan itu digunakan untuk sembarangan. Untuk hidup sembarangan. Justru ketika kita sudah dimerdekakan, kita bukan hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba kebenaran, maka hidup kita akan penuh dengan kehati-hatian. Hati-hati dalam menggunakan mulut kita, hati-hati dalam menggunakan pikiran kita. Cerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, tidak diperhamba oleh dosa lagi. Ya, jadi itu yang ketiga. Jadi tadi yang pertama bahwa kita harus berdiri teguh dan tidak diperhamba oleh dosa. Yang kedua, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan atau firman Tuhan menjadi rel atau bingkai kehidupan kita. Yang ketiga, menggunakan kemerdekaan dengan benar. Artinya tidak menyalahkan kemerdekaan itu dengan hidup sembrono di hadapan Tuhan. Ya, nah yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, baca ayat 13 di bagian yang terakhir itu Bapak Ibu. Mari kita lihat ya firman Tuhan katakan apa. Sudah ada di LCD ya. Ya, kita baca di bagian yang terakhir dari kata melainkan. 1, 2, 3. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, tidak boleh menggunakan hidup ini dengan sembarangan, kemerdekaan yang Tuhan beri dengan sembarangan. Tetapi sebaliknya, justru kita harus melayani seorang akan yang lain. Artinya apa? Artinya kalau hidup orang yang merdeka itu, dia memberi buah. Kalimat kata, layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa saudara? Oleh apa? Jadi kasih itu adalah bagian atau yang pertama ditulis dari Galatia 5 ayat 22 itu yaitu buah roh. Jadi kata kasih di situ artinya
Mari Bapak Ibu sebagai orang yang merdeka, kita menghasilkan buah. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita menghasilkan buah-buah pekerjaan yang baik. Mari kita lihat ayat yang terakhir, referensinya dari Filipi 1 ayat 22, lalu nanti kita lompat ke Kolose 1 ayat 10. Saya bacakan saja Bapak Ibu, tidak usah dibuka, saya bacakan. Filipi 1 ayat 22 berkata begini. Tetapi jika aku harus hidup, ini kata siapa? Paulus. Sebelum ngomong ini dia ngomong apa? Bagiku hidup adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus atau memberi buah. Ya, tetapi jika aku harus hidup, kata Paulus, setelah ngomong kayak gitu. Ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, perhatikan, bekerja memberi buah. Amen. Jadi saudara, orang yang merdeka, dia punya gaya hidup, yaitu selalu memberi buah. Dan buahnya itu adalah kasih dan lain-lainnya saudara. Jadi kalau kita hidup, biarlah hidup kita itu bekerja memberi buah. Nah ayat di Kolose 1:10, ya tadi Filipi 1, sekarang Kolose 1. Ayat 10 berkata begini, sehingga hidupmu, perhatikan. Ya, ini endingnya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah. Memberi buah dalam apa? Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang merdeka, ya, orang yang merdeka, dia berdiri teguh dan tidak diperhamba oleh dosa lagi. Kedua, dia akan teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak tergoyahkan lagi oleh rupa-rupa angin pengajaran apapun juga. Bayangin Bapak Ibu ya, sekarang ini banyak orang yang berubah sikapnya, berubah mindsetnya. Ketika sekarang orang banyak melihat YouTube, dan di YouTube itu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan itu tidak difilter, itu dimasukkan dalam hati kita. Sekarang ada ajaran baru Bapak Ibu, ya ada aliran sekte baru. Jadi dia percaya Yesus, tapi juga percaya Muhammad. Perhatikan, ini ada ajaran baru dan ini seolah-olah agama yang paling benar dan agama yang paling terakhir. Dan mereka juga memakai kitab Injil sebagian, juga memakai kitab Al-Quran sebagian. Ya, ajaran ini sudah mulai merajalela di Indonesia dan pengikutnya adalah sebagian besar anak-anak muda. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita berdiri teguh ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, kita akan ikuti. Apa kata firman Tuhan? Mengajar kepada kita tentang kebenaran, yuk kita ikuti. Supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang ketiga, menggunakan kemerdekaan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, menghasilkan buah pekerjaan yang baik, terutama dalam hal kasih mengasihi. Merdeka saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apakah tumpengnya sudah siap? Tumpengnya. Bisa dibawa sini, taruh di itu. Mas Peter, tolong Mas. Itu taruh di tengah sini. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Urapan baru menyatakan kebesaran. Mari sama-sama katakan membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin.
hidupku alatmu, diuliti urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, di perayaan HUT kemerdekaan RI hari ini, kita juga akan merayakannya dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memberikan apa-apa untuk bangsa ini. Selain apa saudara? Berdoa bagi bangsa kita. Kita melihat ya di televisi, di medsos, Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik. Perlu doa-doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin sekarang di tempat lain sana merayakan Hari Raya 17 Agustus ini. Mereka sedang bersuka cita, dangdutan, euforia, baris berbaris, dan lain sebagainya. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus, dalam menyikapi kemerdekaan RI ini, kita berdoa kepada Tuhan untuk kedamaian bangsa ini. Kita berdoa untuk supaya Indonesia dibebaskan, dimerdekakan ya dari penjajahan-penjajahan akan egoisme, ya kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan. Dan kita boleh dimenangkan, dilindungi. Indonesia ini terlepas ya dari apa? Kutuk-kutuk Tuhan. Terlepas dari bencana-bencana alam. Karena keserakan umat-umat manusia yang ada di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Saya akan mengundang untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan, di dekat di dekat Tumpeng. Pak Ngaliman sebagai penatua, Pak Surati, ya karena Bu Surati sudah nggak bisa ini, saya minta tolong yang hari ini hadir penatua Pak Ngaliman sama Pak Surati bisa maju ke depan. Oke, bisa maju ke depan untuk kita bersama-sama ya berdoa. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa untuk firman Tuhan sebentar. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, bila firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami boleh terus dimerdekakan oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya ada di dalam kesejahteraanmu. Bapak Ibu, kalau kita berdoa untuk bangsa ini, untuk kota ini, damai, sejahtera, maka itu akan didengar oleh Tuhan. Bangsa ini akan damai dan sejahtera. Mari kita akan sama-sama berdoa. Dan sebelum, mari Pak bisa menghadap ke sini Pak, di sebelah saya. Pak Surati di sini. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersama penatua-penatua gereja menjadi pemimpin yang di depan. Bersama dengan umat-umat-Mu GPDI Telaga Kasih, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Yang sudah 80 tahun merdeka. Kami rindu ada umat-umat Tuhan yang dinyatakan dipakai Tuhan untuk bangsa kami. Menjadi pahlawan-pahlawan iman. Hari-hari ini kami melihat banyak gereja yang dipersekusi. Pendeta-pendeta yang dipersekusi. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang beribadah. Dilempar, dirusak, disuruh keluar. Kami butuh keadilan-Mu Tuhan untuk umat-umat-Mu, umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Supaya ada keadilan, kebebasan antara umat beragama. Tuhan ampuni bangsa kami,
orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka yang sudah merusak gereja, mereka yang sudah merusak ibadah, mereka yang sudah melarang orang beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Ampuni mereka Tuhan, dan bangkitkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mau berdiri buat bangsa ini, yang mau menjadi martir buat kerukunan umat beragama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau ada kebebasan, ada kemerdekaan buat umat-umat Tuhan. Bisa beribadah dengan leluasa, bisa beribadah dengan damai, bisa beribadah dengan tenang Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Allah dilebarkan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kami bersyukur Kota Demak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aman, ekonominya dipulihkan, musim paceklik, musim yang tidak baik ini, tetap Tuhan memberkati masyarakat Demak, terlebih anak-anak Tuhan di Kota Demak ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami sudah merdeka dan kami boleh ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Presiden kami dan seluruh jajarannya, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memotong tumpeng Bapak Ibu. Saya akan memotong tumpengnya, nasinya. Nanti Pak Ngaliman akan ngambil satu lauk, ditaruh di sini. Pak Surati ngambil satu lauk, ditaruh sini ya. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bahwa Indonesia terus akan tetap merdeka, jaya, dan anak-anak Tuhan diberkati oleh Mari Pak Surati. Ikan asinnya Pak, ikan asinnya. Boleh taruh sini Pak, ikan asin. Baik Bapak Ibu, ini adalah simbol kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam satu lepek ini saudara, itu kehidupan kita. Kadang-kadang ada manisnya, kadang-kadang ada asinnya, kadang-kadang ada pedasnya, tapi kadang-kadang ada tawar. Tapi semua kita adalah orang-orang yang punya mental merdeka. Apapun, hidup asin, pedas, tawar, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Memberkati. Mari saya serahkan kepada yang worship leader.